dari BEM UI dan juga aliansi BEM UI mungkin kita tidak menyalahkan gitu, karena tindakan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini ya adalah tindakan yang baik kan, untuk melakukan social service di sana, untuk melakukan pendampingan psikologis. Tapi yang masih menjadi pertanyaan dan masih terngiang-ngiang itu ada intrik politik di dalamnya. Dan kenapa mahasiswa UI dan kenapa hanya mahasiswa UI? Itu pertanyaannya Mas, yang mungkin belum dijawab. Kenapa ini tidak dibuat open recruitment? Apakah dari wakil presiden itu mengistimewakan satu institusi aja, UI, makanya tidak mengajak yang lain? Atau ada pertimbangan-pertimbangan lain? Dan itulah yang kita harapkan keluar dari pembicaraan ini. Saya kira usul kalau itu dipandang sebagai satu hal yang seharusnya dilakukan dan itu bisa menjadi usul, saya kira kami bisa menyampaikan itu kepada Mas Wapres atau kepada timnya bahwa bagus juga untuk mengajak teman-teman mahasiswa yang lain. Karena juga banyak mahasiswa yang belajar psikologi gitu ya, dan juga mungkin bagus jika bisa difasilitasi untuk ke sana. Saya kira cara melihatnya tuh lebih baik begitu daripada kita berpikir ini ada intrik apa, ini ada rencana apa. Nah, itu yang tadi saya katakan, jangan sampai masyarakat tuh nanti melihat bahwa oh ini ada upaya untuk menggembosi, untuk mendelegitimasi. Nggak ada. Jadi justru kita melihatnya itu ke depan dan dengan perspektif yang lebih positif. Kalau tadi misalnya ada ide bagus, kalau misalnya bisa diumumkan, saya kira kami bisa menyampaikan itu sebagai usulan yang nanti bisa dilihat oleh tim apakah itu bisa diimplementasikan atau tapi ini kan sebenarnya bukan usulan, tapi pertanyaan yang mungkin harus Mas Fat jawab gitu, karena saya pribadi penasaran kenapa kamu mau ikut ya kalau diajak ya? Kalau harus saya jawab kan saya sebagai pribadi kan bukan yang sebagai mengajak Bakom gitu. Ya sebagai Bakom, perwakilan pemerintah untuk komunikasi. Sebagai Bakom perwakilan pemerintah yang mengkomunikasikan, tadi saya bilang tidak ada rencana itu. Oke, nanti ke depan kalau misalkan masa dipaksa harus ada gitu. Jadi gimana? Dipaksa harus ada, tapi jadi fakta bahwa hanya ada anak UI saja di situ, berarti kan ada sesuatu nih. Kan tidak mungkin itu tiba-tiba timbul dari ruang hampa kan. Anak UI saja gitu. Pertanyaannya kan berarti ada sesuatu. Saya jawab tidak ada sesuatu. Tidak ada. Oke, tapi kalau Mas Farel seandainya diajak untuk sama Mas Wapres gitu kemana kalau untuk kunjungan, bersedia kan? Tergantung apa? Agendanya apa di sana, ngapain di sana. Kalau misalnya pada akhirnya itu tujuan untuk masyarakat sendiri, ya tidak masalah. Oke. Mas Farel, terakhir, kalau demokrasi Indonesia harus diperbaiki mulai hari ini, satu hal menurut Anda yang harus segera dilakukan oleh pemerintah? Oke. Berbicara tentang demokrasi, dan tadi Mas Fat juga bilang soal demokrasi, jadi saya ada mengutip data dari Economic Intelligence ya, itu bilang kalau misalnya demokrasi di Indonesia itu merupakan demokrasi yang cacat, dilihat dari aspek keterbukaan informasi publik dan juga meaningful participation yang ada di dalam kenegaraan. Dan kalau misalnya pertanyaannya adalah apa yang perlu diperbaiki dari demokrasi, mungkin ini saya tujukan langsung kepada Presiden dan juga kepada DPR sebagai tempat atau lidah penyambung aspirasi masyarakat. Mungkin perbaiki dari situ dulu. Pertama dari tata kelola kenegaraannya, kemudian yang kedua itu dari memahami meaningful participation, tidak hanya right to be heard saja, tapi langkah selanjutnya yaitu right to be considered dan juga right to be explained. Oke, kalau dari sisi pemerintah. Jadi gini, Disti, saya kemarin lihat sebuah statistik infografis yang sangat menarik tentang bagaimana pendukung sepak bola Liga Inggris melihat tim-tim yang didukungnya. Apa hubungannya dengan pemerintah? Saya mau jelasin gini. Jadi ada sebuah klub kecil namanya Nottingham Forest. Tim ini sebetulnya nggak terlalu hebat gitu ya, bukan tim papan atas di Liga Inggris, tapi tingkat kepercayaan fansnya kepada tim ini hampir 95%. Dan mereka berharap tim ini menang karena mereka mencintai tim ini. Tapi ada tim besar seperti Liverpool, itu tingkat kepercayaannya itu di bawah 50%, nggak sampai 44%. Oke. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah melihat bangsa ini harus juga kita cek bagaimana standpoint kita. Kalau kita melihatnya dengan harapan, kita akan memperbaiki apa yang kurang. Tapi kalau kita melihatnya itu dengan pesimisme, kita akan selalu menemukan apa yang kurang dan membuat yang kurang itu menjadi alasan untuk kita mengatakan bahwa negara ini belum hebat, negara ini masih kurang di sini, masih kurang di situ. Saya ingin menggunakan kesempatan terakhir ini untuk mengajak anak-anak muda, teman-teman mahasiswa, negara ini tidak sempurna. Kemerdekaan, kata Bung Karno, adalah sebuah jembatan emas menuju cita-cita yang besar.
cita-cita itu sudah dituliskan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kalau para intelektual tuh menyebutnya ini proyek yang terus-menerus kita harus upayakan dan belum selesai. Tapi kalau kita pesimis, kita akan mengatakan bahwa Indonesia ini berantakan, Indonesia ini kacau dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan dan mengajak kepada teman-teman muda atau teman-teman yang ada di rumah bahwa Indonesia ini belum sempurna. Indonesia ini masih banyak hal yang harus kita perbaiki, tapi hanya kalau kita punya optimisme dan hanya kalau kita punya harapan untuk bisa memperbaiki bangsa ini, maka kita bisa melihat juga keindahan di dalam di dalam bangsa yang kita cintai ini dan kita perbaikinya. Nah, itu cara saya melihat demokrasi di Indonesia. Kalau saya melihatnya dari kacamata pesimisme, saya akan mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ini kacau, demokrasi di Indonesia ini cacat. Tapi karena saya melihatnya dari kacamata optimisme, saya ingin memperbaikinya, saya ingin sama-sama membuatnya menjadi lebih baik sehingga cita-cita kemerdekaan, amanat Undang-Undang Dasar 1945 bisa kita wujudkan dan implementasikan bersama.